Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai pendekatan studi Islam, yang mana dalam hal ini mempunyai banyak istilah pendekatan dan juga pentingnya teori dalam studi Islam tersebut. Yang pertama, mengenai pendekatan. Pendekatan adalah cara memandang ataupun cara menjelaskan sesuatu, gejala ataupun peristiwa yang terjadi. Pada hal ini ada dua kelompok besar yang berpendapat mengenai pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan dipandang dan juga menghampiri, yang mana nanti pendekatan ini menjadi sebuah paradigma. Yang kedua yaitu cara menghampiri atau memandang fenomena, yaitu sosial dan budaya, mana nanti akan menjadi pendekatan perspektif ataupun sudut pandang. Michael Foucault 1926-1984 itu mendefinisikan manusia pada tiap-tiap zaman menangkap kenyataan dengan cara-cara tertentu atau dengan cara-caranya sendiri. Pendekatan itu erat kaitannya dengan teori, yaitu menganalisis fenomena yang diteliti seperti teori Burgess dan Locke mengenai hubungan suami istri. Ada beberapa macam dalam pendekatan studi Islam. Dalam hal ini ada 4 poin, yaitu yang pertama pendekatan normatif, dapat dikenal juga dengan istilah legal formal. Yang kedua yaitu pendekatan ilmu sosial dan humaniora. Yang ketiga yaitu pendekatan secara integratif. Yang keempat yaitu pendekatan secara interdisipliner. Baik, kita langsung ke poin yang pertama, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif dapat juga disebut dengan legal formal, yaitu berkaitan erat kaitannya dengan halal haram ataupun benar atau tidaknya suatu perkara. Sedangkan normatif adalah seluruh ajaran yang tergantung atau terkandung dalam nas, yaitu dalam bentuk usuliyah, fuqaha, mufassirin atau muhaddisin. Yang ketiga itu pendekatan normatif teologis, yang mana hal ini ada dua, yaitu secara empirik dan juga secara eksperimental. Yang empirik itu nanti ada dua, yaitu empirik secara ra'i, penalaran secara logis. Yang kedua yaitu non empirik, yaitu mistik atau metafisik. Teori pendekatan normatif itu ada beberapa teori. Yang pertama itu teori filosofis, yang mana pendekatan memahami Al-Quran dengan cara menginterpretasikan secara logis, filosofis dalam mencari nilai-nilai objektif dan subjektivitas Al-Quran. Yang kedua teori normatif sosiologis, yang mana dalam hal ini Asghar Anjar dan Tahir Al-Haddad berpendapat dalam memahami nas Al-Quran juga sunnah, yaitu ada dua: nas normatif yang bergantung pada konteks, yang kedua nas sosiologis yang pemahamannya disesuaikan dengan konteks. Muhammad Izzat Darwaza juga mengutip formula, yaitu Al-Quran berisi dua pokok, yaitu prinsip fundamental yang mana dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua alat sebagai penghubung untuk prinsip fundamental, yaitu Nabi sebagai pelantara. Pendekatan dalam hal ini dalam menafsirkan undang-undang yaitu approach, yaitu ada the literal approach yang menafsirkan perundang-undangan dengan cara memahami teks secara harfiah. Yang kedua yaitu the golden rules, pelengkap teori sebelumnya, yaitu untuk menyempurnakan teori the literal approach. Yang ketiga the missive rules, yaitu kaidah menghilangkan kemudaratan. Yang keempat the purpose approach, yaitu teori tujuan, yang mana teori ini muncul pada abad ke-17 dalam menafsirkan undang-undang mencakup teori harfiah, yaitu yang mencakup semua 4 aspek sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora. Dalam hal ini yang pertama yaitu pendekatan secara sosiologi, peran atas sistem norma atau aturan
mengenai aktivitas masyarakat seperti halnya pelapisan masyarakat yang tergolong atau masuk dalam tatanan atau urutan secara bertingkat ataupun juga hierarkis, yang mana dalam hal ini sudah terjadi beberapa abad lamanya, yaitu strata sosial. Dalam hal ini ada dua, yaitu sistem terbuka dan juga tertutup. Tertutup seperti halnya sistem kasta pada budaya masyarakat Hindu, sehingga beberapa faktor yang lain yang membedakan tolak ukur hak asasi manusia seperti faktor pembeda elit dan massa, yaitu kekayaan, kedudukan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi elit dalam masyarakat yaitu mencakup elit dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan juga profesi. Dan teori mengenai sosiologis ini banyak sekali, yaitu teori evolusi yang mana dikemukakan oleh Friedrich Hegel, terus teori fungsional struktural 1930 yang dikemukakan oleh Meron dan Talcott Parsons, yang mana masyarakat itu terdiri dari agama, pendidikan, struktur politik, dan lain semacamnya yang menjadi suatu kan lapisan masyarakat. Teori modernisasi dan teori konflik dan juga teori-teori yang lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi, yang mana mempelajari tentang masyarakat dan juga kebudayaan, entah itu hasil penelitian atau ciptaan serta kreasi masyarakat itu sendiri, baik berupa material ataupun non material. Yang seterusnya itu pendekatan gender, Oakley dalam karyanya Gender, Sex and Society, seperti yang dikutip oleh Monsur. Di sana dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan perbedaannya bukan dari segi biologis, melainkan dari segi konstruksi sosialnya. Itu yang selanjutnya pendekatan sejarah. Dalam hal ini ada dua sejarah yang pendekatannya itu dengan cara idealis approach dan dua reductionist approach. Nanti banyak lagi di dalam itu. Yang seterusnya pendekatan sematik, kajian yang lebih menekankan terhadap aspek bahasa secara pendekatan umum. Itu ada dua, yaitu sisi bahasa dan juga sisi ilat atau hikmah, analogi dan hikmah. Yang selanjutnya itu pendekatan filologi, kajian yang mencakup sastra bahasa dan juga kebudayaan. Yang seterusnya hermeneutik dalam sistem bahasa. Yang terakhir yaitu pendekatan wacana. Analisis ini digunakan untuk melacak dan menganalisis historitas lahirnya konsep lengkap dengan latar belakangnya. Poin yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif sendiri ini adalah hubungan antar semua poin-poin di atas, yaitu pengajian yang memiliki cara pandang ataupun analisis yang menyatu dan terpadu, yaitu memadukan antara nas, baik itu nas Al-Quran ataupun sunnah, dengan ilmu pengetahuan. Jadi mencoba untuk menggali relasi antar ilmu tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu pendekatan secara interdisipliner, kajian yang menggunakan beberapa pendapat atau sudut pandang yang bisa disebut juga perspektif, sekaligus untuk melengkapi pemahaman dalam hal ini, yaitu perpaduan antara semua pendekatan yang telah dijelaskan di atas tersebut, yaitu pendekatan secara sosiologis, historis, normatif, dan juga sejarah, historis, terus tematik, hermeneutik, terus pendekatan wacana. Itu nanti mencoba untuk menggali relasi ataupun hubungan, yang mana nanti bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi Islam, yang mencakup cakupan yang lebih luas. Jadi mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.